Konten iPhone 14 Pro lagi. Kali ini gue pengen bikin konten line up 14 lagi dan ini gue iseng-iseng aja browsing di handphone gue dan gue coba ketik RAM iPhone 14 Pro. Even iPhone-nya belum launching pun udah ada desas-desus prediksi mengenai RAM ya kan. Oke, gue coba baca ini. Kapasitas RAM iPhone 14 Pro kabarnya mencapai 8 GB atau lebih tinggi dari yang diprediksi sebelumnya yakni 6 GB. Ya terserah lah, whatever lah. Kalaupun spesifikasi desas-desus rumor-rumoran itu pada benar semua, tapi kalau lu tanya secara personal ke gue apakah gue senang dengan kenaikan RAM yang ada di iPhone? B aja gue, B aja, biasa aja gitu. Kalaupun RAM-nya tetap 6 GB, tetap 4 GB, gue senang-senang aja, fan-fan aja. Asal chipsetnya 2 kali lebih cepat, 3 kali lebih cepat, 4 kali lebih cepat dari iPhone generasi sebelumnya. Asal operasi sistemnya makin halus, makin lanja, itu baru the best. Nah, seperti yang kita tahu produk-produk Apple itu dari dulu tuh kalau launching, dari dulu tuh kalau meneruskan produk generasi sebelumnya, dari dulu tuh kalau announcement tuh selalu sama ya habitnya. Seperti yang kita lihat nih kayak iPhone XS ini sampai generasi terbaru pun ya gitu-gitu aja, dan RAM-nya, chipsetnya, semua itu bisa diprediksi. Jadi desas-desus rumor-rumor yang beredar nggak salah juga dan banyak cepu sih menurut gue di Cina. Dan yaudah, kalau kita ngomongin soal iPhone, ya memang mereka punya segmentasi sendiri. Tapi kenapa bisa begitu ngomongin soal RAM di Indo? Karena pangsa pasar Android nggak di Indo, kayak di seluruh dunia sih. Contohnya kayak si Oppo A16 yang satu ini, kalau kita spend money 1 juta ya, terus kita spend money di Android, jelas dapat RAM lebih besar di Android. Lo bisa pilih yang 1 jutaan tuh yang RAM 6 GB, tapi dengan budget 1 jutaan lo di iPhone yang mentok-mentok 1 GB atau 2 GB RAM-nya, which is tuh kayak 2 kali 3 kali lipat lebih kecil RAM-nya daripada lu beli Android yang harga yang sama. Dan buat lu yang pengen nih Oppo ganteng ini, gue taruh deh linknya, ada di deskripsi, ada kok di online shop gue nih. Gue pengen anjir ganteng banget nih handphone. Ya intinya banyak lah pemain-pemain Android itu yang mengintimidasi peram-raman yang ada di iPhone ya. Jadi itu hal yang wajar. Sebenarnya sih nggak hanya mengintimidasi nominal yang ada di RAM, melainkan dari banyak spek. Mulai dari baterai, kalau Sony yang lagi lu lihat ini kayak kameranya, lu bisa lihat nih kamera si Android ini, si Sony ini ya, Xperia 5 ini kayak benar-benar mengintimidasi user-user iPhone dengan harga yang sama ya, let's say 2 jutaan. Lu beli iPhone 2 jutaan, lu nggak bakal dapet iPhone sesangar seperti bentuk Sony ini. Jadi ya nominal dan spek-spek itulah yang beredar di publik, itu yang ngebuat kayak arti nilai itu sangat bermakna sekali dari sisi spek. Padahal secara kenyataannya in real life semua spek itu nggak terlalu guna, tergantung gimana kita pakai. Contoh kayak lu pengen punya RAM yang gede, pengen punya kamera yang powerful dengan budget 3 jutaan, 4 juta, lu udah bisa kayak sensasi, ya ini gue punya HP RAM-nya lebih besar daripada iPhone, kamera lebih bagus daripada iPhone berapa gigabyte, ya ini gue lebih gede RAM-nya, iPhone berapa megapiksel, ya kamera gue lebih besar. Dan itu sah saja fan-fannya bisa disombongkan karena itu hak pribadi. Dan balik lagi ke apa yang gue bicarain, apakah RAM yang bikin ngebut? Mungkin kalau lo user benar-benar user basic yang ala masa bodo amat, yang penting gue pakai buat teleponan WA-an. Mungkin masih ada yang beropini bahwa RAM di handphone itu bikin ngebut ya. Makanya sampai sekarang orang tuh kalau ngelihat spek tuh, RAM-nya berapa? RAM-nya berapa, ini gue buat main game nih, RAM-nya bro. Dan itu terjadi men, kayak gue bikin video review RAM sekian GB versus sekian GB. Nah, tapi gue nggak bakal ngebahas itu. Nah, yang gue bahas adalah sekarang yang bikin lag itu apa. Jadi fungsi dari video ini gue pengen mengutarakan, segede apapun RAM, sebagus apapun chipset, kalau lu nggak tahu memanage yang baik, yang benar seperti apa, ya bakal nggak maksimal juga dan bakal nge-lag juga. Oke, poin pertama yang bikin handphone itu nge-lag adalah dari baterainya ya, karena handphone itu nyala itu otomatis ya kan ada baterai. Nah kalau nggak ada baterai nggak bakal nyala. Jadi kita dari yang paling basic dulu. Lu coba lihat, cek kesehatan baterai lu. Gua kalau di sini di poin ini berarti jatuhnya kayak handphone second ya. Lu harus cek kalau kapasitas maksimum baterai health kayak udah 60%, 70%, gantilah ya kan. Kalau udah segitu, itu udah kayak berat men. Jadi gini, mesin handphone itu ada ambang batas ya, harus sekian volt, harus sekian ampere, arusnya dan lain-lain. Kalau itu semua tidak tertuntut di secara kriteria dari performa mesin ya, dari arusnya, itu bisa bikin lag di mesinnya. Jadi performa chipset itu nggak bisa maksimum karena arus yang masuk tuh nggak maksimum. Apalagi kayak gini nih, kesehatan baterainya udah servis, udah macam orang susah ya kan. Untung handphone gue nih. Ya gue emang susah. Gue emang orang susah men, ya kan. Ya maklum lah. Penghasilan mingguan masih
ya paling setengah M lah paling banyak. Jadi ya masih dikategoriin orang susah lah. Nah, oke. Poin kedua di sini lu bisa lihat. Poin kedua adalah masalah penyimpanan. Poin kedua, yang pertama baterai, yang kedua adalah penyimpanan. Misalnya handphone lu nggak peduli deh mau 1 TB, mau 500 GB, paksain maksimalkan semaksimal mungkin itu setengah dari kapasitas yang lo punya. Ini tips dari gue ya, karena fungsinya banyak. Pertama, nggak ngebebanin handphone lo dengan aplikasi yang bejibun. Mentang-mentang memori handphone lo 500 GB 1 TB, semua aplikasi yang nggak guna lo downloadin semua. Semua spam-spam komen lagi. Semua spam-spam data yang ada di apps itu nggak lo bersihin ya, dan itu lo biarin aja. Itu bakal nimbun banget untuk pemakaian bulanan bahkan ke tahunan. Itu bakal ya bikin ngeberat handphone lo sih. Pokoknya bakal ke sistematis, ini semua bererotan bakal ngaruh juga ke performa baterai. Jadi minimal maksimal, menurut gue bukan minimal, maksimal kalau mau enak, mau lanjut, mau ngebut handphone lo, setengah dari kapasitas memori itu udah more than enough buat ngincar speed-speedan ya kan. Jadi ya lu pantau juga memorinya, jangan kelewatan dari setengah, ya setengah-setengah lewat tipis lah. Ini karena gue udah coba pakai dan udah coba gue lakuin di semua handphone yang gue pakai. Karena berapapun RAM, kalau memori itu udah nyaris-nyaris penuh, ya bakal berasa nge-lag juga. Dan lu juga pernah ngerasain kan, kadang baterai udah di sekian persen kayak nge-lag. Dan ya itu kayak balik lagi ke poin yang pertama, kenapa handphone bisa nge-lag. Dan poin yang terakhir adalah kenapa handphone bisa nge-lag. Ya kaca lagi, LCD-nya sudah gantian ya kan. Ini jatuhnya handphone second lagi masih. Kalau handphone lu beli ya, RAM gue 1 triliun GB tapi layarnya KW, bisa jadi lebih ngebut handphone yang RAM-nya 1 MB. Enggak, gue bercanda. Pokoknya intinya gini, gue pernah riset kecil-kecilan mengenai handphone nge-lag ya. Ini terjadi di semua handphone, gak hanya Apple. iPhone 6 gue pernah coba pakai layar KW, ada beberapa LCD yang nggak support ke mesinnya, yang nggak sesuai spek, dan itu ngebuat lag. Ini bukan sensitivitasnya yang nge-lag, tapi performa handphone ya. Jadi gue pencet kamera, sekian tahun, sekian purnama baru nongol menu kameranya. Itu karena LCD-nya KW. Ketika gue ganti LCD yang ori lagi, handphonenya, iPhone-nya nge-boot kembali. Sama dengan Samsung. Samsung gue juga udah pernah uji coba kayak gitu pakai layar KW yang beredar. Ya, kenapa yang gue sebut Samsung dan Apple? Karena paling banyak common parts-nya, spare part KW-nya ya kedua merek itu di Indo, ya kan. Jadi menurut gue lo harus cek juga secara teliti kalau beli handphone second, layarnya kalau bisa yang ori. Ya meskipun KW juga ada yang bagus sih. Cuman paling simpel lah ya, LCD ori lah paling the best. Ya kesimpulannya gue nggak terlalu peduli sih men, mau RAM iPhone tuh berapa GB. Contohnya gini deh, kayak seandainya iPhone 14 Pro itu RAM-nya tuh nanti hadir cuman ya sama lah kayak iPhone 13 Pro. Tapi kalau chipsetnya jauh lebih ngebut, 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat jauh lebih ngebut daripada iPhone 13 Pro dengan RAM yang sama, why not gitu. Jadi kenapa harus melulu ngomongin masalah RAM. Dan ya contoh kayak iPhone XS ini, meskipun RAM-nya kecil nih yang gue pegang ini, tapi kalau di comparing dengan Android yang RAM-nya jauh lebih besar, banyak yang HP Android 2 juta, 3 juta lebih gede dari XS RAM-nya. Tapi ya lu tahu sendiri kalau iPhone XS ini jauh lebih ngebut daripada Android yang harga 2 juta, 3 juta RAM lebih besar.